Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan bilangan rasional, irasional, dan bentuk akar ya. Jadi pada topik ini nanti kita akan sajikan definisi dari bilangan rasional, bilangan irasional, dan bentuk akar, serta contoh-contoh dari bilangan rasional, bilangan irasional, dan bentuk akar ya. Tentu topik ini disajikan nanti untuk memperkuat atau memperkokoh sebelum kalian belajar mengenai bilangan berpangkat atau eksponen ya. Jadi sebagai bentuk materi prasyarat. Oleh karena itu silahkan disimak dari awal hingga akhir agar kalian bisa memiliki pemahaman yang utuh ya. Oke, kita mulai dari bilangan rasional ya. Pertanyaannya, bilangan rasional itu seperti apa ya definisinya? Oke, bilangan rasional itu kalau didefinisikan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A, B bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi setiap bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B-nya bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, disebut bilangan rasional. Bilangan rasional juga ruang lingkupnya adalah berupa gabungan antara bilangan bulat, bilangan 0, dan bilangan pecahan. Nah, jadi setiap bilangan bulat pasti bisa disajikan dalam bentuk A per B. Misalkan 5 ya berarti 5 per 1 ya. Bilangan 0 dan pecahan ya. Nah, jadi bilangan rasional itu gabungan dari bilangan bulat, bilangan 0, dan pecahan. Oke, contoh bilangan rasional ya. Misalkan negatif 12, berarti dia termasuk bilangan bulat negatif, berarti masuk bilangan rasional. Negatif 3 per 5, berarti termasuk pecahan negatif, termasuk bilangan rasional. 0 bilangan rasional. 2 bilangan bulat ya. 15 bilangan bulat berarti termasuk bilangan rasional. 0,25 ini bilangan desimal. 0,25 tentu bisa disajikan dalam bentuk berapa pecahannya? Ya, 25 per 100. Nah, 0,25 itu bilangan desimal ya. Jadi setiap bilangan desimal itu juga merupakan bilangan rasional. 4 per 5 adalah bilangan pecahan ya, berarti merupakan bilangan rasional. 1, 3 per 4, nah pecahan campuran juga termasuk bilangan rasional ya. Nah, ada bentuk bilangan desimal yang itu berulang sampai tak terhingga ya, bentuknya teratur di sini ya. Ini juga termasuk bilangan rasional. Begitu juga misalkan contohnya 2,131313. Jadi di sini di desimalnya berulang setiap 2 digit. Ini juga termasuk bilangan rasional. Nah, gimana? Ini bisa dikatakan bilangan rasional, bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Ini contohnya ya. Misalkan 0,3333, ini misalkan nilainya A ya. Kalau kita kalikan 10A, jadinya 3,3333 dan seterusnya. Kalau kita kurangkan tentu nanti A dikurangi 10A itu negatif 9A. Dan 0,1333 dikurangkan ke 3,333 dikurangi maksudnya 3,33 nilainya negatif 3. Sehingga nilai A sama dengan 1 per 3. Nah, ini berarti termasuk bilangan rasional. Begitu juga bentuk ini. Kalau dijelaskan misalkan ini nilainya A, karena berulang setiap 2 digit, A-nya kita kalikan 100 ya, 100A. Berarti 213 geser 2 digit ya. 1313 dan seterusnya. Kalau kita kurangkan berarti nanti A dikurangi 100A negatif 99A, 2,1313 dan seterusnya dikurangi 213,1313 dan seterusnya nilainya negatif 211, sehingga nilai A 211 per 99. Nah, berarti merupakan bilangan rasional. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi bilangan rasional itu gabungan bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan 0 atau bilangan yang bisa disajikan dalam bentuk pecahan A per B, A, B-nya bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Nah, sekarang bilangan irasional. Yang dimaksud dengan bilangan rasional apa? Nah, bilangan irasional berarti bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Kalau bisa dinyatakan namanya rasional, kalau tidak bisa dinyatakan dalam A per B namanya irasional.
Tentu AB-nya bilangan bulat, B tidak sama dengan 0 ya. Sebagai contoh bilangan irasional misalkan akar 2 ya. Tentu kalau kalian gunakan kalkulator, kalian klik akar 2, nah, maka bentuknya nanti bilangan desimal yang tidak teratur, yang tidak bisa disajikan tentunya dalam bentuk A per B, tidak bisa disajikan dalam bentuk pecahan A per B. Contohnya lagi misalkan akar 3 ya, akar 3 juga tidak bisa disajikan dalam bentuk A per B. Kalau tidak percaya silahkan diambil kalkulatornya, diklik di akar 3 ya, atau mungkin yang karena digitnya terbatas mungkin bisa di yang lain ya. Akar 5 ya, akar 8. Nah, ini adalah contoh-contoh bilangan irasional atau bentuk pi ya. Jadi pi itu mestinya 3,14 dan seterusnya yang tidak teratur ya. Karena yang biasa digunakan 3,14 itu adalah pendekatan ya. Tapi pi yang sesungguhnya adalah bilangan irasional ya. Oke. Berikutnya adalah bentuk akar ya. Bentuk akar itu bilangan dalam bentuk akar P yang tidak dapat disajikan dalam bentuk pecahan A per B. Jadi yang dikatakan dengan bentuk akar adalah bilangan dalam bentuk akar P yang tidak dapat disajikan dalam bentuk pecahan A per B dengan AB-nya bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 ya. Contoh bentuk akar, misalkan akar 2, akar 3, akar 5, akar 8 dan seterusnya. Jadi akar 2 tidak bisa disajikan dalam bentuk A per B. Atau akar 2, akar 3, akar 5, akar 8 ini tadi termasuk bilangan irasional ya. Nah, bentuk akar berarti termasuk bilangan irasional. Sementara kalau ada akar 9, akar 64, akar 81/4 dan seterusnya, ini bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 9 nilainya 3. Nah, tentu 3 bisa disajikan dalam bentuk pecahan A per B, 3/1 ya. Akar 64 itu sama dengan 8, berarti bukan bentuk akar ya. Dan akar 81/4 itu nilainya 9/2, berarti bisa disajikan dalam bentuk A per B, berarti juga bukan merupakan bentuk akar. Jadi bentuk akar itu yang dia tidak dapat disajikan dalam bentuk A per B atau termasuk bilangan irasional ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami kaitan dengan bilangan rasional, bilangan irasional, dan bentuk akar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.